Nah, ini penemuan mayat di belakang kuburan. Kira-kira anak mana? Cuman enggak tahu rainya enggak baca jingoan. Rambutnya panjang anakku. Budak cewek. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang menimpa seorang remaja siswi SMP terjadi di daerah Palembang. Korban ditemukan tidak bernyawa di sebuah TPU Tionghoa. Siapakah pelaku dan motif dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah ini, kita berkenalan dengan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun bernama Ayu Andriani. Ayu merupakan seorang siswi SMP di Tribudi Mulia kelas 2. Ayu merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Winarti dan Supandi. Sementara baik di mata keluarga, guru, dan teman sekolahnya, Ayu ini memiliki kepribadian yang baik, rajin, dan pendiam. Selain itu, Ayu pun dikenal sebagai anak yang mandiri. Sejak tamat SD, Ayu berjualan balon bersama dengan adiknya berkeliling mulai pada jam 14.00 hingga jam 20.00. Uang hasil berjualan itu dia gunakan untuk biaya sekolahnya. Seorang pria parubaya bernama Nurpan merupakan uak atau paman dari Ayu, mengenang kebaikan Ayu. Sebelumnya, Ayu tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Namun semenjak istri dari Nurpan sakit, Ayu memutuskan untuk tinggal bersama dengan Nurpan. Hal itu dia lakukan demi bisa merawat Nurpan dan istrinya yang sedang sakit. Sebelum Ayu berangkat sekolah dan berjualan balon, Ayu selalu menyempatkan diri untuk merawat Nurpan dan istrinya dengan menggantikan pampers. Diketahui jika Nurpan dan istrinya menderita penyakit stroke. Seiring berjalannya roda kehidupan, memasuki hari Jumat dan Sabtu tanggal 27-28 Agustus 2024. Selama kurun waktu 2 hari itu, Ayu selalu mengajak teman-temannya untuk bermain. Namun, entah apa alasannya, selama 2 hari itu, ajakan bermain dari Ayu pun selalu ditolak oleh teman-temannya. Lalu Ayu pun sempat mengatakan dengan nada bercanda, "Kage aku mati, ke kuhantui. Nanti aku mati, nanti kuhantui." Hingga memasuki hari Minggu pagi, tanggal 1 September 2024. Pagi itu, Ayu masih sempat mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan mengepel dan menyapu. Kegiatan itu rutin dia lakukan pada saat di rumah. 3 jam berselang, tepatnya jam 12 siang, pulanglah Winarti, ibu dari Ayu, ke rumah selepas bekerja. Saat tiba di rumah, Winarti pun bertemu dengan Ayu dan terlihat Ayu akan pergi. Namun ada yang aneh, di saat pertemuan dengan Winarti, Ayu tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Lalu, yang biasanya Ayu selalu berpamitan ketika akan pergi, namun pada hari itu, Ayu pergi tidak berpamitan kepada ibunya. Di hari yang sama pada sore harinya, ada seorang warga sedang melintas di area pemakaman Talang Krikil, Sukarami, Palembang pada jam 16.30. Warga yang melintas itu melihat ada seorang wanita dalam posisi tertelungkup mengenakan seragam olahraga di area pemakaman. Ketika didekati, ternyata wanita itu sudah tidak bernyawa dengan hidung dan mulut yang mengeluarkan buih. Sontak saja, penemuan itu pun membuat gempar warga sekitaran. Pada awal ditemukan, warga menduga jika wanita itu telah meninggal dunia akibat sakit. Kabar penemuan ini pun dengan cepat menyebar luas, yang membuat warga berdatangan ke lokasi tersebut. Dari banyak warga yang datang, ternyata ada yang mengenali jasad tersebut, yang ternyata itu adalah Ayu. Penemuan ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian. Pada jam 17.00, Winarti baru saja tiba di rumahnya. Tiba-tiba datanglah keponakannya yang memberitahu jika Ayu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa akibat dibunuh. Sontak, kabar itu membuat keluarga bergegas mendatangi lokasi. Saat tiba di lokasi, sudah banyak warga dan polisi
yang sedang melakukan olah TKP. Keluarga yang melihat Ayu sudah tidak bernyawa membuat keluarga pun tidak kuasa menahan kesedihan mendapati kenyataan pahit Ayu sudah meninggal dunia. Mirisnya, lokasi penemuan jasad Ayu dan rumahnya hanya berjarak 500 meter. Dalam olah TKP polisi, yang pada awalnya dugaan kematiannya adalah sakit, langsung terbantahkan setelah polisi menemukan adanya luka kekerasan pada bagian leher bekas genggaman tangan, serta ada lebam pada dagunya. Selain itu ditemukan potongan kuku pada lengan Ayu, sehingga kuat dugaan Ayu telah dibunuh dan dinodai. Lantaran pada saat ditemukan, celananya Ayu agak turun sedikit. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi pada tubuh korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan agar mengetahui secara pasti dari kematiannya. Sementara Supandi, ayah dari Ayu, yang tiba di kamar jenazah rumah sakit, sontak berteriak dan menangis histeris melihat tubuh anaknya terbujur kaku di kamar jenazah. Supandi berteriak histeris, "Ya Allah, Ayu, nak maaf ke bapak," sembari air matanya terus membasahi pipinya. Sementara dari hasil pemeriksaan visum tubuh korban didapatkan penyebab kematiannya akibat kekurangan oksigen. Hal itu dikuatkan dengan ciri lidah yang keluar dan tergigit gigi, hidung serta mulut mengeluarkan buih, terlebih adanya bekas genggaman pada lehernya, sehingga tim dokter pun memastikan jika Ayu merupakan korban pembunuhan yang diduga Ayu meninggal dunia akibat digenggam pada lehernya. Demi mencari petunjuk dan bisa memecahkan kasus ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi. Pihak kepolisian pun terus bergerak estafet melakukan penyelidikan. Sementara keluarga dari Ayu sangat berharap kasus pembunuhan Ayu dapat terungkap dengan cepat dan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah menjalani pemeriksaan, tubuh Ayu pun dikembalikan pada keluarga dan segera dimakamkan. Baik keluarga, teman sekolah mengiringi keranda jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di sela-sela penyelidikan polisi, tiba-tiba beredarlah kabar jika pelaku pembunuhan sudah tertangkap. Pihak kepolisian segera melakukan klarifikasi kabar tersebut dan itu ternyata hoax. Polisi mengaku sedang melakukan penyelidikan serta pengejaran pada pelaku pembunuhan dari Ayu. Hingga pada hari Selasa, tanggal 2 September 2024, polisi mengkonfirmasi telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan berjumlah 4 orang. Pembunuhan ini terungkap setelah ada seorang saksi yang melapor pada polisi setelah penemuan jasad dari korban Ayu. Satu di antara 4 pelaku bernama Imam Santoso merupakan kekasih dari Ayu. Pada hari Rabu, pihak kepolisian melakukan prarekonstruksi ulang secara tertutup yang digelar di Aula Cendrawasih, Polrestabes Palembang. Prarekonstruksi itu bukan hanya tertutup dari media saja, namun keluarga dari Ayu pun tidak diizinkan untuk menyaksikan prarekonstruksi itu. Berdasarkan informasi awal, Ayu dibunuh setelah dianiaya, lalu dibekap dan dinodai oleh para pelaku ini. Dan mirisnya, para pelaku masih berusia sebaya dengan Ayu, yakni masih di bawah umur. Sementara untuk motif pembunuhan masih dugaan awal saja, entah karena dendam atau asmara atau faktor lainnya. Pihak kepolisian berjanji akan menceritakan secara detail pembunuhan tersebut. Berdasarkan dari hasil penyelidikan polisi, diketahui awal berkenalan antara korban dan pelaku ini bermula dari sosial media Facebook. Lalu keduanya berpacaran selama beberapa minggu dan tidak pernah bertemu, hanya via telepon saja. Lalu keduanya memutuskan untuk bertemu, dan bertemulah antara korban Ayu dan pelaku Imam. Keduanya sempat menonton gelaran kuda kepang yang ada di kawasan Pipa Reja. Pelaku Imam ini datang menemui korban bersama 3 rekan lainnya.
Setelah menonton gelaran kuda kepang itu, Ayu diajak mendatangi kawasan krematorium Sampurana. Melihat situasi yang sepi, korban Ayu disergap dengan cara dibekap mulutnya sembari dipukuli, hingga akhirnya korban kehilangan nyawa. Pada saat itulah keempat pelaku menodai korban secara bergantian. Usai melakukan perbuatan tersebut, tubuh Ayu diseret selama 30 menit ke lokasi jasad Ayu ditemukan. Dan di lokasi itu, Ayu yang sudah tidak bernyawa kembali dinodai oleh keempat pelaku secara bergantian, lalu meninggalkan tubuh Ayu di sana. Keempat pelaku sengaja memindahkan tubuh Ayu agar tidak ditemukan oleh warga sekitaran. Setelah melakukan pembunuhan itu, para pelaku pun dengan bangga menceritakan pada temannya jika mereka baru saja membunuh dan menodai korban Ayu. Bahkan keempat pelaku pun sempat menghadiri acara tahlilannya korban. Keempat pelaku ini nekat menodai dan membunuh korban. Motifnya adalah nafsu birahi karena kecanduan film dewasa yang mendorong mereka untuk mengajak korban bertemu dan menargetkan Ayu sebagai korban pelampiasan, serta mengakui ingin mengeksplorasi nafsu birahinya setelah menonton film dewasa. Keempat pelaku ini dijerat pasal berlapis. Jika hukumannya normal, keempat pelaku bisa terjerat pidana 20 tahun hingga hukuman mati. Namun karena keempat pelaku masih di bawah umur, mereka masih dilindungi pasal perlindungan anak, sehingga hukuman maksimalnya hanya 10 tahun. Guys, mari kita doakan Ayu mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Dan mari kita berdoa semoga kita semua diberikan keturunan yang baik yang bisa menghargai dan menghormati wanita. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?